Itu 60. 60 ya. Penerbang sampai Kangean. Ini Kangean itu titik. Kangean titik ya. Oke. Pos Kangean. Terus Terus kecepatannya 948 meter per menit. Jadi ini burung itu banyak kan kalau pos itu dari kepala patok aja. Dari patok Dia mengecil. Oke. Ini lebih tipis lah. Kalau semakin parok, turun semakin tipis ya. dia semakin modern semakin tipis. Dagingnya itu lembut. Oke. Membelah dagingnya Ngaret lembut. seperti itu ya. Iya, ngaret. Enggak. Halo teman-teman, masih di channel Daraku. Kali ini saya berada di kandang Ponco Mabur yang beralamatkan di Banyurep, Purworejo, Jawa Tengah. Nanti kita coba akan cek beberapa koleksi merpati pos warna dan merpati Jawa Sumut. Bagi teman-teman pecinta merpati pos warna, monggo silahkan untuk merapat ke channel Daraku. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan video ini, silahkan untuk subscribe sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Daraku. Kali ini saya berada di kandang Ponco Mabur, teman-teman. Sebuah peternakan skala rumahan, tetapi kualitas merpati koleksinya tidak main-main. Ada beberapa jenis merpati pos di sini. Ada merpati racing dan ada merpati yang khusus warna. Kita coba akan sepil satu persatu merpati-merpati yang diternak di kandang ini, dan ada beberapa juga merpati Jawa yang saat ini berbagai macam merpati Jawa ada di sini. Simak informasi selengkapnya sampai akhir durasi hanya di channel Daraku. Halo Pak Kemat, selamat sore. Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kemat? Alhamdulillah sehat. Oke Pak Kemat, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk bisa bermain ke kandang Ponco Mabur, Pak Kemat. Sama-sama, tukar pengawasan. Oke Pak Kemat. Di sini tampilan kandangnya ada yang berubah, Pak Kemat. Kita selalu berusaha progres ya, walaupun semampunya. Oke. Kita selalu berusaha progres untuk mengikuti. Ya, kita sadar kita belum di depan. Oke. Tapi kita siap, insya Allah akan mengikuti langkah-langkah para senior yang ada di depan. Oke. Ada inovasi terkait dengan penataan kandang dan genetik ya, Pak Kemat ya? Ya, kita selalu berusaha untuk berusaha selalu melangkah untuk selalu upgrade, di mana yang kira-kira tidak mendukung tujuan kita, fokus kita akan kita singkirkan pelan-pelan. Kita akan menuju pada fokus pada pos yang khusus untuk race, untuk balap, insya Allah. Insya Allah ya Pak. Doain senior. Oke. Doain saja. Siap. Bisa ikuti Anda semua. Oke Pak Kemat, bisa diceritakan, kita jalan-jalan ke sini Pak Kemat, terkait dengan kualitas merpati yang ada di plong paling depan ya. Ini ada berapa pasang Pak Kemat, bisa diceritakan? Ini sekitar kandang atlet ya. Kandang atlet ya? Atlet kita baru sekitar 25 yang udah siap, insya Allah siap lah untuk mengikuti tahun ini. Oke, terkait dengan atlet Pak Kemat, sejauh mana merpati-merpati ini yang ada di plong utama ini dilepas Pak Kemat? Kalau masalah atlet kita kan junior ya. Oke. Jadi kita baru mencoba mengikuti lomba itu tahun ini. Tahun ini ya? Ya. Tapi kalau masalah indukannya kita sudah berusaha minta suntikan dari infus dari teman-teman senior, kandang-kandang senior. Oke. Untuk yang di kandang depan kita saat ini sudah dilepas berapa kilometer Pak Kemat dari kandang Ponco Mabur ini? Ini baru sekitar 15 kiloan. 15 kilo ya? Ya, ini masih calon atlet. 15 kilo? Ya. Oke. Insya Allah. Terkait dengan seleksi Pak Kemat, pastinya ada merpati yang dikatakan hilang, tidak pulang seperti itu Pak Kemat ya? Atau seperti apa untuk melatih merpati pos yang di kandang Ponco Mabur ini Pak Kemat? Kalau prinsip kita simpel Mas.
selagi kita hilang dilatih itu alhamdulillah. Alhamdulillah daripada hilang pas lomba. Udah keluar biaya banyak, hilang lagi. Alhamdulillah hilang apa mati pada waktu kecil, alhamdulillah. Lebih baik hilang dilatih daripada hilang pas lomba. Iya. Itu prinsip kita, jadi enteng-enteng saja. Enteng-enteng saja. Anggap saja ini seleksi alam. Iya, seleksi alam. Oke, terkait dengan atlet ini Mbah Kemat, merpati atlet di kandang Konco Mabur ini, pastinya tidak keluar ya Mbah Kemat ya? Kita belum bisa ngeluarin. Oh, belum bisa ngeluarin. Belum bisa. Oke. Karena kita prinsip sama imposter ini tidak mau mengecewakan teman. Oke, siap. Oke Bang Kemat, kita geser. Oke teman-teman, ini luas sekali ya kandangnya ya. Kita geser. Ini belum maksimal nih Mas. Belum maksimal ya Bang Kemat. Progres suntik sana suntik sini, doping sana doping sini. Terkait dengan merpati yang ada di depan kita saat ini Bang Kemat. Iya. Ini merpati usia berapa Bang Kemat? Ini sudah usia indukan. Udah usia indukan ya? Iya, usia indukan. Oke. Jadi ini indukan-indukan yang mungkin kalau yang kandang pok utama produk ini adalah untuk kalau ada itu di apa namanya babu loloh. Oh, ini prediksi babu loloh. Ya. Oke. Tapi walaupun babu loloh tetap anakannya masih bisa untuk dimanfaatkan. Iya, kita masih milih walaupun babu loloh tapi milih. Tapi tetap saja ada step-step lapisan-lapisan. Kalau lapisan utama yang loloh, lapisan kedua kita kalahkan untuk babu loloh. Selanjutnya. Untuk babu loloh ini Mbah Kemat berarti sudah tidak diterbangkan dilatih lagi enggak ya? Enggak udah. Fungsinya cuma itu untuk ngerem sama loloh. Tetapi apabila ada yang minat mencari indukan, ini berarti masih babu loloh masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Kecuali yang kandang utama udah paten agak susah. Oke, kandang utama. Jadi kita masih baru nyoba. Baru nyoba teman. Minta suntikan senior sono sini. Kalau yang ada di kandang depan kita saat ini panjang banget, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7 ya? Iya, ada 7 pelong Mbah Kemat. Ini ada merpati pos juga. Ini ada pos ya. Ini ada kandang senior dari Kulon sono. Ini coba kita minta izinnya Pak yang sebelah sono Kulon pastinya. Semoga aja berkah. Ini berarti materi baru Pak? Materi baru. Materi baru ya? Kita suntik baru. Karena kita kemarin berusaha selalu upgrade terus, nggak ada puas lah. Materi baru, ketika ada merpati yang kurang masuk kita ganti. Akan selalu begitu kan, hukum alam semua begitu Pasar. Nggak ada puasnya. Kalau yang puas berarti udah pensiun kira-kira. Oke Mbah Kemat, terkait dengan prediksi merpati pos ya. Iya. Ini kan saya masih awam nih terkait dengan merpati pos ya. Jarang sekali saya mereview merpati pos karena keterbatasan pengetahuan saya terkait dengan merpati pos. Ini kalau menurut Mbah Kemat nih idealnya mencari merpati pos itu bisa dilihat dari mananya Mbah Kemat? Kita dulu awal-awalnya itu kita dulu sering ke pasar. Jadi sering ke pasar itu kita nyari pegangannya begini, teori katurangan itu kita pakai jelimet. Tapi pas begitu coba, kalau kita beli 20 biji ini, paling jarak 150 itu udah nggak nyisa. Iya, karena ya bagus, aturannya bagus, tapi ya, kan otaknya. Kecerdasannya pertama itu IQ, homenya tinggi, IQ tinggi. Itu pertama. Sedangkan yang lain adalah perangkat-perangkatnya, pendukung saja. Repot nih. Yang namanya kecerdasannya tidak bisa diraba. Nggak bisa. Itu cuma dari silsilah, nasab. Pedigree ya? Iya, pedigree, nasabnya. Silsilahnya. Iya. Makanya merpati pos harus sabar. Iya, tapi ada juga yang merpati di pasar itu kebetulan bagus pas juga. Nasabnya bagus, silsilahnya bagus, pedigree, tapi karena kondisi lapangan atau kondisi fisik burung itu dilepas jadi ketangkep orang gitu. Itu bisa juga jadi pengecualian. Tapi kita sebagai pemain nggak bisa ngarepin yang pengecualian itu kan. Kita lebih baik ke kandang siapa, ke siapa gitu ya, yang jelas ya, jelas. Oke Mbak Kemat, ini ada merpati menarik nih Mbak Kemat. Tidak terlalu besar dan
bukan pos, juga dikatakan merpati biasa, juga agak unik warnanya. Ini merpati apa, Bang? Ini tapel kalau salah. Oke. Tapel ini semacam biasa buat iseng-iseng saja kita. Oh, buat iseng. kembang gendeng ya? Iya. Buat hiasan aja ya? Oke teman-teman, ada Ini nih. kalau yang mau jambrong. juga kita buang ini. Kalau Oh, yang dijual mau. ini? Ya, kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau ya? Ya. Dijual teman. Oke. Oke, Bang Ahmad. Oke. Kita geser. Ini juga materi di sini atau seperti apa? Ini materi ada yang jantan materi dari senior Kulon Progo. Oke. Kalau yang perempuan itu betinanya dari senior Jogja juga, Mas Nugroho. Oke. Nugroho Prasetyo. Jadi memang Coba kopelkan. apa namanya dikopelkan dari kandang-kandang. Iya, kita pertama coba-coba. ya? Iya. Oke. Karena kita sadar pemula kita harus ada Oke, Bang Ahmad. bantuan juga. Saya tertarik dengan data yang ditempel di tembok ini, Bang Ahmad. Ini bisa diterangkan, Bang Ahmad? Ini apa ini, Bang Ahmad? Paling Itu atas yang ada paling kandang atas. indukan prioritas. Ini apa ini? Kita dari yang nomor 4 ya. Ya. Itu nomor jantan, jenis kelamin jantan tuh, kan. Nomor ring 3160. 60 ya. Penerbang sampai Kangean. Ini Kangean itu titik. Kangean itu terbang. titik ya. Oke. Pos Kangean. Heeh. Terus kecepatannya 948 948 meter per menit, jadi hampir sekilo setiap menit. Oh, hitungannya per menit ini ya? Iya, itu per menit. Oke, teman-teman. jadi- Nah, terkait ini kan ada yang 948, ada yang Iya. 933, ada yang 1042, 1000 lebih nih. Itu 1000 lebih, berarti sekilo lebih. Lah, idealnya kecepatan merpati pos terbang itu berapa? Idealnya kalau untuk jarak pendek menengah ya itu di atas 1200. Di atas 1200. Iya, 1200 meter per menit. Itu Itu untuk jarak, ideal. ya jarak pendek sampai sedang. Oke, belum yang Belum istimewa juara, ya? belum istimewa. Kalau yang istimewa nyampe berapa, Mbak? Ada yang tercover sampai 1300 di Indonesia ya. Hah? Ada kemarin ada kabar dari 1500. 1500 per menit. 1500 meter per menit. Lah Jadi iya. 1 menit 1,5 kilo. 1,5 kilo per menit. Iya. Mungkin kalau jarak Kalau motor dekat nggak kecepatan masalah. 90 kira-kira. Mungkin kalau Jarak menengah jarak pendek dekat nggak menengah. masalah. Iya. Tapi ini kan ratusan kilo ya, Pak Ahmad ya? Iya, itu jarak itu sampai 300 kilo tuh kita 400 kilo lah kita anggap masih klasifikasi sedang. Oke. Kalau jarak pandai 200, Oke. 250 sini, 450 sini. Jarak Itu tempuh sedang. ideal per menit adalah 1000 berapa, Pak Ahmad? Kalau untuk jarak pendek 300 ke bawah ya, Oh, 200 itu 1200. 1200 ya? Iya, Oke. itu belum juara ya. Kalau Belum kalau juara juara ya. cuma kebetulan saja sebetulnya. Ini sudah nyampe Bali. Iya. Weh, Bali, Pak Ahmad. Iya. Ada, Dan Sumatera Surabaya. juga ada. weh, ngeri nih. Kalau kita Sumbawa, teman-teman. iya. Kita usaha apa upgrade usaha, oke, masalah hasilnya sudah pasrah aja. Pasrah yang kita Maha buktikan Kuasa di lah ya. race, iya. Oke. Oke, Pak Ahmad, kita masuk ke Oke, sini. ya. Tadi ada nomor di tembok ini juga ada nomor, Pak Ahmad. Iya, Apa nomor ini top. adalah nomor merpati ini bisa terkait dengan nomor yang ada di sana, Pak Ahmad? Iya, itu enggak, itu nomor urut. Oh. Nggak salah. Tapi boxnya juga sesuai. Boxnya juga sesuai. Itu kan ada sama nomor 21. Itu jantannya 3114. Ceweknya 5193. Itu. Oke. Jadi isi boxnya sesuai dengan apa yang terdaftar di sana. Kita Isi boxnya usahakan, sesuai ya. dengan daftar di sana ya? Iya, jadi nggak susah Oke, Pak Ahmad. mantunya. Kalau terkait dengan warna merpati pos, Pak Ahmad, ini apakah pengaruh dengan kualitas merpati pos ketika dilepas? Dulu itu begini, ini sudah yang terjadi dari dulu ya, susah juga apa dibilang mitos tapi fakta juga, dibilang fakta tapi juga ada pengecualian juga. Jadi ya yang tahan menjadi juara itu rata-rata itu Megan sama Tritis. Oke. Jadi karena itu kita jadikan warna umum Megan sama Tritis ya? Tritis. Tapi karena itu kan kejenuhan, terus terjadi rekayasa genetika. Oke. Tentang warna, Tentang dimasukin warna ada ya? warna coklat, warna
warna putih, pokoknya warna mix lah. Di rekayasa genetika itu yang maju rekayasa genetika adalah orang-orang luar. Kita di sini rata-rata masih mengikuti. Jadi terjadilah warna-warna mix begini. Tapi masalah kualitas terbukti sampai tahun 2025 ini. Kayaknya belum terdengar warna ini, warna mix Pak, itu mengungguli warna Meghan Dendritis. Dan jarak jauh ya. Itu terbukti. Mungkin ada 1-2 itu pengecualian nggak bisa untuk teori kan. Berarti warna yang saat ini masih bisa dikatakan diunggulkan terkait dengan kualitas terbangnya adalah Meghan Dendritis. Terkait dengan keturunan Mbah Kemat, ada sesuatu yang harus dipenuhi nggak kalau dengan merpati pos? Iya, sebetulnya kita contohnya mana saja dan tangkap yang lebih jinak. Ya teman-teman. Ini burung itu kebanyakan kalau pos itu dari kepala patok aja, dari patok dia mengecil. Ini lebih tipis lah. Kalau semakin turun semakin tipis ya? Dia semakin modern semakin tipis. Ya kalau zaman dulu malah dia tahu gede. Terus hidungnya dia nggak segede yang dulu. Intinya, tapi tetap saja ini kapurnya tebal putih. Warnanya? Iya, warna putihnya tebal. Terus kalau bisa menurut saya, ini bentuk ini jidat ini kayak jambe. Jambe. Telucur, nyurut ya? Ya nyurut. Kalau bisa ini pribadi ya, jadi gitu. Terus mata, yang penting mata bukan mata ini kan ada tiga bagian ya, bulatan mata. Ada yang paling luar itu warna kuning sama, ya kan? Terus dalamnya di antara hitam dan kuning ini. Itu ada lingkaran. Lingkaran ini semakin tipis itu ya. Itu yang bagus, tipis tercerah. Itu semakin bagus. Itu semakin bagus ya, Pak? Bagus. Kalau lingkarannya ininya lebar, justru lingkaran luarnya itu tipis, itu kurang bagus. Sudah jelas itu yang bola matanya. Ini bola mata. Terus belum ini pelupuk mata. Pelupuk mata itu yang ideal saja, enggak terlalu lebar, tapi tetap saja kelihatan putih. Warnanya putih. Iya, warna putih jelas. Perbedaannya apa dengan yang merah, Mbah Kemat? Warna merah pertama itu endemik ya, Mas. Kalau nggak salah itu ada endemik warna merah, tapi kita nggak melihat bukti bahwa warna merah itu teman-teman punya juara yang ini ya, pelupuknya merah. Berarti ini bisa dikatakan kebiasaannya. Iya, tapi terbukti umumnya. Iya, umumnya. Jadi pelupuk warna putih minimal. Terus kalau syukur-syukur mendekati warna ke biru-biruan. Itu warna-warna cantik. Warna-warna cantik ya. Iya. Ilmu titen. Iya. Kalau bahasa Jawanya ilmu titen, teman-teman. Terus badan ya. Badan ini gimana badan teori sebenarnya udah dibahas oleh senior-senior udah lama. Badannya ideal. Nggak pendek, nggak sedang. Nggak pendek, panjang ya. Terus ini posturnya bagus, lehernya nggak terlalu panjang. Terus ini dada ini lentur, full membelah. Jadi full ya? Dagingnya itu lembut. Membelah dagingnya lembut. Ngaret seperti itu ya? Iya, ngaret. Nggak keras, nggak keras lah ya? Nggak keras, nggak ya. Terus tulangnya itu malah mendem, ketutup daging. Ketutup daging ya? Ya. Mantap. Terus ini larnya gimana, Mbah? Kalau bentuk lar pengaruh atau pengaruh. Ini lihat kakinya, kaki kalau diusahakan yang kering. Yang kering kakinya kering ya? Nggak mengkilat itu, nggak mengkilat atau berminyak itu. Kalau ini saya pribadi ya, saya nggak pakai, yang kering-kering, busik lah kalau orang Jawa. Busik. Termasuk patok juga yang busik. Kalau yang itu saya nggak suka. Kalau untuk pangkal bahu, Mbah, bahu sayap, pangkal bahu tipis. Ini kadang-kadang kita teorinya nggak bisa untuk 100% ya. Tapi rata-rata yang bisa dipakai itu baunya rapat nih. Baunya rapat ya? Jadi bau ini dimasukin sini. Oke. Ini rapat di antara sikut sini sama
mageger. Nah, ini. Nah, ini rapat sekali. Oh, seperti itu ya. Jadi rapat, kalau ada renggangnya itu udah afkir. Gitu ya. Afkir ya, bau ini tebel kalau bisa rapat. Oke. Terkait dengan lar, Mbah, coba dibuka, Mbah. Nah, Kalau merpati biasa kan ada lar yang bisa dikatakan agak lebar. iya. Kalau lebar itu kan lambung gitu lah Iya, ya, seperti iya. itu. Kalau pos seperti apa? Hampir lar? sama sebenarnya kalau Hampir sama, bentuk lar, ya? hampir sama. Beda yang tebel, yang lidinya gede, yang apa namanya, yang rapat, tidak terawang. Tidak terawang ya? Tidak terawang, itu begini terawang. Oke. Ini masih kondisi mapung, jadi nggak itu. Terkait Kurang dengan rapat. rampas berapa kali, pengaruh nggak dengan staminanya? Kita burung usia terbang rata-rata kita itu antara setahun sampai 2 tahun. 1 3 tahun sampai 2 dipaksain, tahun. iya. Oke. Semakin ke sana semakin bagus. Bukan semakin bagus, semakin turun juga daya juangnya. Oke. Iya. Terus kita kan kasihan juga yang bawah-bawahnya. Pembuktian para racer Terlalu jauh muda lah ya. racer mudanya kan nggak itu, harus kita buktiin juga. Oke. Jadi kayak kesempatan yang racer muda. Oke. Berarti terkait dengan usia merpati pos yang ideal tuh dirampas berapa kali? Dirampas pertama. Satu. Ya? Habis rampas. Habis rampas pertama. piye sampai maksimal 3. Iya, Mas. Oke. Ini pribadi ya, jadi Sama berarti ya dengan merpati kolong ya? Iya, hampir sama. Oke, kualitas dari katurangan tadi juga hampir mirip Iya, ya? Ternyata hampir mirip. Hampir mirip. Jadi ya, terus sama supit itu sama lah. Tulang supitnya juga sama ya? Sama, nggak jauh-jauh amat. 1, berapa tadi? 1.200 ya minimal ya, Mbah. Idealnya itu ya? ideal. Kalau di kandang besar yang 1.200 udah cuma buat babi lolo. Waduh, ini. Ternyata ya kecepatan juga penting ya. Iya, tapi itu kan pengaruh juga, Mas. Oke. Nggak semua, kita di kandang kita susah juga untuk ngejar yang itu. Oke. Karena kita semua harus didukung dengan pengetahuan. Oke, Mbah, berarti terkait dengan kualitas merpati pos yang ada di kandang Mabur ini, data yang ada tadi Iya. itu sudah Standar sama ya. Standar, Udah kayak gitu. ngikutin yang lain lah. oke. Cuma ini tadi pengetahuan kita dalam atlet, hal atlet. Kenapa mereka bisa sampai 1.500? Kadang di luar sampai 1.800 meter per menit. Per menit. Itu kenapa? Karena ada faktor pendukungnya. Nggak cuma genetika. Jamu dan lain Ada sebagainya. aja apa namanya, dopingnya itu ada. Doping-dopingnya ada ya. Nah, kita yang belum kecepretan ilmu doping itu. Tapi mereka rahasia, Mas. Oh, berarti itu adalah kualitas murni, alami. Yang itu. Di kandang itu Pak, kualitas Alami semua ya? Bukan. Oh, itu sudah. Itu udah ada dopingnya kualitas ya? hasil rekayasa juga. kandang. Harga saya kandang. Kalau masalah murni ya walau alam kita nggak ngerti. Oke. Sama tuh. Kalau kita kan murni karena nggak tahu. Kalau kita tahu ada pengetahuan, kita doping lah. Nggak coba-coba, Bah, ramuan-ramuan buatan sendiri gitu. Nah itu tadi nyoba-nyoba, ada yang tewas berapa. Tapi jadi Basuki Proses ya, Bah ya. Proses. Tetap semangat. Oke. Gitu, teman. Berarti tadi diskusi kita sore ini, Mbah, itu ternyata katurangan juga hampir mirip dengan merpati kolong ya. Iya. Ciri-cirinya dan lain sebagainya. Tetapi untuk warna memang yang masih berada di posisi dominasi ya. teratas adalah Megan dan Tritis ya. Iya. Belum tergeserkan ya. Belum, tapi ada karena susahnya geser Megan Tritis, diadakan khusus warna. Oke. Jadi ada juga yang lomba untuk khusus warna, walaupun dibarengkan, Oh. tapi di antara burung-burung pos yang warna itu ada lomba sendiri. Oh, ada lomba sendiri. Dilombakan sendiri dalam lomba bersama itu, Oke. khusus kelas warna. Kelas Antara ada yang juga ada. Ya karena ini warnanya bagus-bagus banget. Oh, iya. Ada silvernya. Kalau di umum itu paling urutan 10 atau 15. Kalau di khusus kelompok warna mungkin urutan pertama. Oke. Dapat hadiah juga. Ada Tritis juga di sini. Di sini juga ada Megan ya. Megan. Warna dominasi ya, Bah ya. Aduh, Di sini ya, warna apa ini, Bah? Yang sebelah sini, Bah? Ini warna apa ini? Kadang-kadang istilah warna itu masing-masing berbeda, Mas. Jadi saya takut saja. Oh, takut salah ya? Iya. Warna bagus lah, cantik kayak gitu ya, Bah ya. Panitia aja ntar ngomong itu. Nih warnanya kayak identifikasinya. gini, Mbak Kemat takut salah nyepil warna tuh teman. Saya juga nggak tahu gini warna kayak gini warna apa ya.
Oke, cantik-cantik, bagus-bagus, kombinasi warnanya sangat indah sekali teman-teman. Oke, Mbah, untuk di kandang ini berarti keluar atau tidak, Mbah, ini, Mbah? Enggak. Yang ini belum sampai kita membuktikan kualitas dari anak-anaknya dulu. Ini nggak keluar, teman-teman. Tetapi untuk pian ada yang keluar, Mbah, ya? Belum juga. Kalau untuk kandang ini belum juga dia. Sampai kita buktikan dulu. Yang di sana-sana tadi? Oh, sana-sana mah bisa itu mah. Oh, bisa, teman-teman. Bisa. Ada. Merpati Jawa, Mbah, kita sepil merpati Jawanya, Mbah. Aduh, ilmu Jawa. Kita ngomong tanpa ilmu adalah rusak. Saya nggak mau. Oke, Silakan. Itu yang mana Mas Alfi? Mbah Kemal nggak mau nih. Oke, Mbah, dampingin aja dulu, Mbah. Oke. Ya, teman-teman, ini ada merpati Jawa ya. Kalau ini keluar nggak, Mbah? Kita jualan aja lah, keluar atau tidak gitu. Keluarin semua. Oh, ini Kalau keluar semua, ya? saya keluarin semua. Ya, yang ada di kandang sini keluar semua, Ya. teman-teman. Banyak kan babu loloh. Oke, ini Mbah Kemat karena ini merpati Jawa ya. Jadi kurang paham ya, Pak. Nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya ya. Dilarang bicara tanpa ilmu. Oke. Oke, Bang Kemat. Berarti untuk diskusi kita sore ini, Bang Kemat, yang pertama terkait dengan katurangan hampir mirip dengan ciri-ciri merpati kolong. Iya. Untuk pos ya. Iya. Yang kedua terkait dengan yang namanya warna, masih Megan dan Tritis mendominasi, belum tergeser. Iya. Tetapi untuk warna juga ada lombanya sendiri, Mbak. Ya, udah disediakan Lombanya. Untuk merpati Jawanya keluar ya. Keluar. Kalau ada yang minat nggak masalah. Ya. Oke. Untuk yang pos piye keluar atau tidak, Mbah Kemat? Untuk yang pos di depan dikeluarin. Semua Saat ini ya. Oke. Saat ini keluar semua. Terkait dengan harga nanti berapa, Mbah Kemat? Atau nanti sepil aja? Sepil aja ntar gampang. Oke. Masing-masing punya itu harga. Oke. Terkait dengan kemarin ada teman subscriber yang kesini, Mbah Kemat ya? Ada tamu ya? Ya. WA saya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen datang atau pengen tahu alamatnya, silahkan untuk WA saya di kolom deskripsi. Ada teman kita dari luar kota datang ke sini, telepon saya arahkan dan sampai. Itu di sini ngambil berapa ekor, Mbah Kemat? Beliau Mas Panca itu dia fokus ya. Dia tuh fokus banget. Oke. Dari rumah ada fokus mau nyari putih sepasang. Putih sepasang. Putih sepasang yang. Oke. Akhirnya ada putih-putih tapi nggak sepasang, nggak mau juga dia. Oh. Jadi fokus ya. Itu pemain yang perlu dia itu fokus tuh bagus. Oke. Fokus ya, dia kebetulan di kandang di Cengkawa ada. Jadi stok ada berapa pasang, ada 5 atau 4 pasang. Kebetulan lagi ada yang super. Jadi dia rela nunggu sampai sore. Mbah Kemat ngambil. Enggak, saya ajak ke sana untuk milih. Oh, siap. Terkait dengan ciri-ciri tadi sudah sepil, Mbah Kemat ya. Terkait dengan penjualan nanti sepil aja. Ya. Nomor ya. Ya. Oke, nomor saya teman-teman. Mbah Kemat HP-nya tidak terlalu standby, Mbah Kemat ya. Iya. Pada bumbon. Nanti WA saya, nanti saya akan arahkan ke Mbah Kemat ya. Atau bisa mampir ke sini untuk bisa menilik secara langsung koleksi merpati pos warna di kandang Konco Mabur ini. Mbah Kemat, makasih atas waktu dan ilmunya ini. Sama-sama. Oke, semoga ini bisa didengar oleh pemain merpati pos pemula, Mbah Kemat ya. Mohon maaf Mas, yang senior apabila ada saya kata-kata salah atau tidak sesuai dengan pengetahuan atau pengertian jenengan, kula njaluk ngapura. Mohon maaf. Oke, mohon maaf. Ya, oke, sama-sama belajar, Mbah Kemat ya. Iya. Yang penting Mbah Kemat sudah sharing sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan pengalaman yang ada lah gitu ya. Kalau teori itu kan di buku, Mbah Kemat ya. Ataupun nanti bisa konfirmasi dengan para senior. Tapi yang perlu dipahami teman-teman, kandang Konco Mabur ini adalah kandang pemula, tetapi perubahannya sangat signifikan. Ada data kreativitas dari sang pemilik untuk bisa mendata prestasi dari berbagai macam merpati-merpatinya, dari nomor ring, dari kota di mana pelepasannya, dan kecepatan per menitnya, semua sudah didata dengan sangat rapi. Terkait dengan pedigree nanti bisa langsung menghubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih, Mbah Kemat. Sekali lagi. Sama-sama. Oke, Mbah Kemat, lokasinya di mana ini, Mbah Kemat? Ini di Banyurip, desa Kertosono. Oke. Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Oke. Iya. Oke. Terima kasih, Mbah Kemat. Semoga Mbah Kemat sekeluarga selalu sehat. Amin. Merpatinya di sini tambah prestasi. Amin. Dan semua
kombinasi warnanya tambah cantik dan menarik. Amin. Oke, terima kasih Pak. Amin. Oke teman-teman, gitu ya Oke. yang dapat kami sampaikan di kandang Ponco Mabur di daerah Kertosono, Banyurep, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Semoga ini bisa menjadi informasi yang sangat penting bagi teman-teman semua pecinta merpati pos Nusantara. Ada kombinasi warna yang sangat menarik dan ada pula merpati Jawa dengan warna yang sangat menarik pula dengan posisi saat ini dijual, teman-teman. Mau silakan untuk bisa menghubungi nomor yang ada di kolom deskripsi, dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Daraku. Ponco Mabur Love.